Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menghormati keputusan KPU yang mengukuhkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang pemilu presiden 2024. Menurut Surya Paloh, pemilu telah dilaksanakan dengan baik dan ia bahkan mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Ketua Umum Partai Nasdem ini pemirsa juga membuka peluang untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Gibran. Lantas apa syarat yang diajukan oleh Partai Nasdem? Saat ini telah bergabung pemirsa bersama kami pakar politik yaitu ada Mas Hanta Yuda dan juga ada Bang Muhammad Qaudari. Tapi perlu kami informasikan pemirsa, kami sebetulnya sudah mengundang pihak dari Nasdem, tapi sampai dengan dialog ini berjalan, belum ada satupun pihak dari Nasdem yang menyatakan confirm untuk bergabung serta dengan dialog kita pada sore hari ini. Nah, pertama saya ingin ke Mas Hanta Yuda terlebih dahulu. Halo, Mas Hanta. Mas Hanta, apa yang mungkin bisa kita tangkap dari pernyataan Surya Paloh yang menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo dan Gibran dan menyebutlah sedikit menyinggung-nyinggung mengenai akan mendukung pemerintahan koalisi? Ya, jadi yang disampaikan substansi ya, makna tersurat maupun tersirat yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh, yaitu ada suara Nasdem. Kita tahu beliau adalah veto player di Partai Nasdem, orang terkuat di puncak struktur kekuasaan Partai Nasdem, ya bisa disimpulkan itulah suara Partai Nasdem. Satu, ini sebenarnya justru menurut saya menutup potensi Nasdem serius melakukan gugatan ke MK. Jadi dengan menyatakan bahwa Partai Nasdem sudah menerima dan seterusnya itu sebenarnya keseriusannya pertanyakan yang dilakukan Amin ya sebenarnya. Tapi dari sisi Nasdemnya saya melihat tidak atau tanda petik menutup peluang baik jalan politik melalui angket yang sudah layu sebelum berkembang, itu sudah bisa prediksi sejak awal, maupun melalui jalur hukum ketatanegaraan. Jadi ini yang saya kira Nasdem sudah berkalkulasi realistis, tidak mungkin potensi menangnya tidak besar di sana, sehingga menutup itu. Yang kedua, yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh sebagai suara Nasdem bisa dibaca sebagai memperkuat legitimasi politik kemenangan Prabowo Gibran. Jadi selain tanpa ada pun sudah ada legitimasi hukum konstitusional sudah disahkan oleh tadi malam oleh KPU. Tapi dengan statement Pak Surya Paloh ini semakin memperkuat legitimasi politik dari partai-partai. Yang ketiga, ini yang saya kira menarik bisa dibaca sebagai signal awal mulai ada pergeseran posisi politik Partai Nasdem. Signal awal meskipun Pak Surya mengatakan tidak menjadi prioritas, tapi saya kira gelagat politiknya sudah mulai terbaca. Karena kalau kita lihat Partai Nasdem adalah sejak awal kita memprediksi bersama PKB partai yang secara DNA politiknya memang tidak terlalu jauh dari kekuasaan dan memang dekat dengan Pak Jokowi, sedang berada di dalam pemerintahan sampai hari ini meskipun ada dinamika relasi dengan Pak Jokowi, tapi relatif hubungan Jokowi dan Surya Paloh itu hubungan yang relatif mungkin terjembatani oleh Pak Jokowi yang kerap mengatakan berfungsi menjadi jembatan. Jadi sangat mungkin Partai Nasdem akan bertransformasi. Salah satu partai yang masuk pada rombongan pertama yang akan bergeser masuk dalam pemerintahan. Tinggal nanti Alphard dan Tisa, bagaimana negosiasi politiknya, bagaimana kesepakatan politiknya terkait dengan dinamika politik. Jadi menurut saya Partai Nasdem sudah move on, sudah bergeser dari politik elektoral, sudah bergeser ke politik dinamika politik yang pasti ini wacana yang akan bergulir ini soal formula komposisi kabinet, siapa akan gabung pemerintahan, dapat menteri berapa. Yang kedua nanti akan bicara formula koalisi, yang ketiga nanti pola koordinasi antar koalisi. Nah, isu-isu ini yang saya kira sudah mulai bergerak setelah KPU mengumumkan kemarin. Kita lihat lebih kuat di sininya nanti atau di MK-nya. Dugaan saya yang di sini juga akan jauh lebih menarik bagi partai-partai yang kalah di 01 maupun 03 soal pembagian kue-kue kekuasaan. Mas Hanta, tadi Anda katakan ini ada ketidakseriusan. Nah, ini motifnya apa kalau begitu? Artinya apakah memang ada pecah internal di dalam koalisi Amin ini sendiri atau seperti apa? Ya, secara substansi itu kan kontradiktif dengan yang dilakukan oleh diajukan ke MK. MK itu kan tujuan apapun alasannya mendelegitimasi hasil KPU kan. Nah, sementara Pak Surya sudah clear mengatakan menerima hasil. Berarti kan jelas ini kontradiktif. Karena itu menurut saya ada dua
bagian dari memang sudah pecah alami punya masing-masing karena di sana ada ada berbagai macam kekuatan politik, ada partai, ada PKS, ada PKB, atau bisa jadi ini meninggikan posisi tawar juga supaya tadi dalam proses negosiasi politik ini kan ada simbiosis politik mutualisme, tarik menarik kepentingan yang sama-sama membutuhkan ini, Alfat dan Tisa. Satu sisi Prabowo Gibran membutuhkan tambahan meskipun sudah 50% atau lebih sedikit partai-partai di luar koalisi mereka di 02. Itu kebutuhannya untuk proposal kebijakan supaya sukses, bisa segera menunaikan janji-janji kampanyenya, butuh dukungan di parlemen yang memadai, dukungan vertikal. Kalau secara dukungan horizontal, kalau vertikal dari rakyat kan diumumkan oleh KPU kan sangat meyakinkan 58,58%. Nah, tapi di sisi yang lain, Prabowo Gibran arahnya nanti ke Nasdem, ini punya instrumen barter, alat barter politik yang menggiurkan, yang mungkin dibidik oleh Nasdem, dibidik oleh PKB dan partai lainnya secara malu-malu atau tersirat dalam istilah saya, dan itu juga jadi alat yang bisa dikompromikan, dinegosiasikan oleh pasangan yang sedang menang dalam pertarungan kompetisi hari ini. Ada 3 motifnya yang bisa bergulir. 1, tidak melulu kekuasaan, tapi ini yang paling soal komposisi kursi menteri. Nah ini misalnya ada tawaran Nasdem tetap 3 kursi menteri seperti saat ini, 2 atau 3, apakah itu tidak menggiurkan? Nah belum lagi kursi-kursi yang lainnya. Sementara di luar pemerintahan apa sih yang mengikatkan 01 PKS, PKB dan Partai Nasdem untuk tetap? Itu kan tidak ada. Koalisi itu kan kalau bicara ideologi di partai kita hari ini kan lesap, tidak ada, memudar. Jadi justru kekuasaan itu yang pengikatnya. Nah di 02 ada. Nah ini faktor kekuasaan. Yang kedua, jangan lupa motifnya tidak hanya soal kekuasaan, tapi juga ekonomi politik, bisnis. Para ketua umum partai dan lain sebagainya memiliki kepentingan bisnis yang pengen lancar juga urusan segala terkait dengan bisnis, ekonomi politik. Dan ketiga, tidak hanya Nasdem, semua partai saya kira terkait dengan legal protection, politisi, bagaimana perlindungan hukum dan sebagainya. Nah ada 2 opsi. Kalau misalnya hitung-hitungannya Prabowo Gibran akan semakin kuat, bagi seorang politisi partai tidak dapat kursi menteri, tidak dapat kue bisnis bisnis ekonomi, terancam secara tidak mendapatkan secara untuk legal protection, tidak dapat apa-apa, mereka akan berpikir berkalkulasi lebih, wah mending mengambil untuk bergabung dalam pemerintahan. Ini saya kalkulasi realistisnya, analisanya. Meskipun kita tidak berharap demikian, ini kan polanya pola politik kartel. Alfat, terkartelisasi, di mana pemilu kelihatan tegang, terjadi kompetisi yang sangat sengit, tetapi pasca pemilu seperti tidak pernah ada kompetisi, semua dengan alasan kerjasama, gotong royong, kebersamaan, membangun koalisi, ngumpul semua ke dalam pemerintahan, itu tidak sehat. Jadi kita berharap, saya tidak tahu yang bisa bertahan ini, apakah PKS dan PD Perjuangan yang punya DNA politik di luar, tapi untuk berharap kepada PKB dan Nasdem, saya tidak terlalu besar harapannya. Baik. Untuk di luar pemerintahan.